Pemirsa, badai korupsi yang menerjang sejumlah kader partai politik membuat kepercayaan publik kian menurun. Nah, berkaca pada masa lalu, partai dengan pucuk kekuasaan yang bermasalah kerap berakhir dengan pembubaran. Dan kini, apakah kegiatan korupsi yang kerap dilakukan para pengurus partai ini bisa berujung pula pada pembubaran parpol? Anda tentu familiar dengan wajah-wajah ini. Sebut saja Anas Urbaningrum, Angelina Sondag, Muhammad Nasaruddin, Hartati Murdayapu, Andi Malarangeng, Lutfi Hasan Ishak, Zulkarnain Jabar, Pandana Baban, Emir Muiz, hingga Waode Nurhayati. Mereka memang berasal dari partai yang berbeda, tapi mereka punya banyak kesamaan. Sama-sama pernah berada di dekat pucuk kekuasaan partai masing-masing dan sama-sama berada di pusaran korupsi. Berkaca pada masa lalu, partai dengan pucuk kekuasaan yang bermasalah kerap berakhir dengan pembubaran. Sebut saja misalnya Partai Komunis Indonesia, Partai Masyumi, dan Partai Sosialis Indonesia. Semua dibubarkan akibat para petingginya dinilai mengkhianati pemerintahan maupun Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang tentang Partai Politik tahun 2008, parpol bisa dibubarkan apabila kegiatan parpol bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kita kan harus membedakan bahwa korupsi itu sebagai tindak pidana itu menyangkut soal tanggung jawab orang per orang, pribadi. Nah, karena dia itu adalah urusan pribadi, tanggung jawabnya pribadi, jangan dicampur adukan dengan partai. Kecuali kalau memang partai itu resmi sebagai lembaga, ya, untuk kepentingan cari dana, dia menyalahgunakan kekuasaan. Nah, berarti korupsinya itu masif, korupsinya itu terstruktur. Saya melihat peluang itu ada, tapi kan repotnya partai politik ini yang membuat undang-undang kan. Agak berat juga kalau kemudian diharapkan partai politik akan membuat aturan yang keras bagi dirinya sendiri. Hambatan berikutnya adalah apa mungkin partai politik mau legowo untuk menghukum dirinya di dalam undang-undang parpol. Impian rakyat Indonesia untuk lepas dari korupsi masih sangat jauh. Partai politik yang seharusnya menjadi kunci berkembangnya demokrasi justru terjerumus ke dalam pusaran korupsi. Nah, saat ini yang bisa dilakukan oleh rakyat adalah jangan memilih partai yang korup. Mia Ilahude dan Indra Gunawan melaporkan.